terapi biar badan kita sehat selain puasa adalah apa? Baca Quran. Sumu tasihu. Orang-orang yang suka berpuasa badannya apa dia? Sehat. Maka saya lihat di Bapak pada siang ini nggak ada yang makan sekarang. Saya yakin sekarang insya Allah semuanya pada puasa. Masih ada siapa namanya? Rizal. Puasa Pak Rizal hari ini? Ya Allah, udah enggak, alhamdulillah lagi ya. Berarti kalau begitu badan pengen sehat, diantaranya kita sering apa nih? Makan di perut jangan sering tiap hari masuk, harus diistirahatkan. Makanya orang yang suka puasa Senin Kamis kan, ayam mulbit kah, atau Nabi Daud kah, maka dia itu insya Allah badannya sehat. Tapi ternyata bukan hanya puasa, benar ya? Kalau ada yang tanya, apakah terapi sehat dalam badan kita hanya dengan puasa? Jawabannya tidak. Tanpa disadari baca Quran, insya Allah badannya pada apa tuh? Sehat. Maka orang-orang yang baca Quran, insya Allah badannya jadi sehat. Makanya orang tua dulu kita kok badannya sehat-sehat, karena memang kesibukannya selalu membaca apa nih? Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan perantara wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan insya Allah kita berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadi ini ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Suratnya di nomor yang ke-17. Nama suratnya adalah Al-Isra. Ayatnya ke-78. Surat Al-Isra ayatnya 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholata, dirikanlah sholat. Aqimis sholata berarti dirikan apa tadi? Sholat.
Sholat itu sebenarnya bahasa Arab, bahasa Quran, artinya adalah doa. Kalau panjangnya, amalan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi ada sebagian bilangnya tahyat. Kalau saya lebih baik mengatakan apa di sini, sholat. Makanya ketika ada hadis, idza du'iya ahadukum falyujib, kalau kalian diundang maka mendatanginya adalah wajib. Wa in kana sha'iman, kalau kitanya lagi puasa lalu diundang, falyusolli, maka sholatkanlah. Bukannya yang ngundang kita sholatin, dia seperti jenazah. Maksud kata sholat adalah definisi bahasa tadi, yaitu apa? Doa. Maka Bapak hari ini lagi puasa, insya Allah diundang hadir, dan ketika sudah hadir, nah tinggal pilih mau memakannya atau apa tadi, mensolatkannya. Bukan makanannya disolatkan, tapi maksudnya diapakan tuh? Didoakan. Maka sholat definisi bahasa artinya apa? Doa. Dirikanlah sholat lidulu isyamsi. Dulu isyamsi, lidulu isyamsi itu maksudnya adalah matahari tergelincir. Matahari terbit dari arah mana? Timur, tenggelamnya ke arah barat. Sini Pak, ketika dia sedang tegak lurus lalu bergeser sedikit, ini masuk waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu dimulai ketika matahari apa tadi, tegak lurus kemudian geser sedikit, itu namanya adalah matahari tergelincir. Jadi di ayat ini disebutkan bukan dirikan sholat sejak subuh, tapi dirikan sholat sejak matahari apa tadi, tergelincir. Matahari tergelincir itu disebut dengan sebutan waktu apa? Zuhur. Zuhur jelas zuhur, matahari sedang jelas zuhur, ya. Nanti kalau di Jepang dia bilangnya lohor. Zuhur dari apa tuh? Lohor. Zuhur ila ghosakil laili, sampai gelapnya apa? Malam. Gelapnya malam itu adalah waktu sholat isya. Nah, sholat yang tidak disebut antara zuhur dengan isya adalah asar dan maghrib, tapi sudah diwakili dengan sebutan ila. Jadi ila ini bisa mewakili asar dan apa tadi? Maghrib. Karena di ayat yang lain seperti surat 11 ayat 114 itu diperintahkan sholatnya dengan sebutan surat ke berapa tadi itu? 11. Surat ke 11, nama suratnya adalah Hud, ayatnya 114, ya. Wa aqimis sholata torofayin nahari wa zulafan minal laili. Nah, ini pun sebenarnya Imam Mujahid menyebutnya dirikanlah sholat pada kedua ujung pagi dan petang, subuh, zuhur, asar, wa zulafan minal lail, pada permulaan malam, yaitu apa? Maghrib dan isya. Makanya di sini sebenarnya dirikan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan apa tuh? Isya. Ada sholat yang belum disebut, yaitu sholat apa? Subuh. Tapi di ayat ini bukan ditulis dengan kata subuh, tapi ditulis dengan sebutan apa? Fajar. Jadi kata subuh bisa disebut fajar, bisa disebut falaq. Qul a'udzu birabbil falaq.
dan dirikan pula sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya sholat subuh itu karena masyhuda, disaksikan sama siapa? Malaikat. Kalau dari ayat ini sholat 5 waktu yang disaksikan malaikat di ayat ini ya, yaitu apa? Sholat subuh. Apa maksud kata disaksikan sama malaikat, Bapak Ibu? Jadi di waktu subuh ada malaikat yang turun dan ada malaikat yang apa? Naik. Dan mereka yang tadi pagi turun, naiknya besok. Dan yang tadi pagi naik, turunnya kemarin. Bisa dipahami ya? Malaikat yang turunnya tadi nih, subuh tadi, naiknya kapan? Iya, kemarin. Asal itu nanti beda lagi hadisnya. Ya, asal itu nanti hadisnya beda lagi ya. Jadi ketika malaikat turunnya kapan tadi nih? Tadi, maka naiknya besok. Meskipun nanti ada riwayat asal lagi. Dan malaikat yang naiknya tadi turunnya kapan? Yang naiknya tadi turunnya kemarin. Dan mereka ketika naik dan turun melihat kita nih, apa yang mereka lihat? Mereka melihat kita sedang sholat apa? Subuh. Nah, itulah yang dimaksud malaikat. Sholat subuh itu disaksikan sama siapa? Malaikat. Jadi di ayat ini ya, meskipun dalam hadis dikatakan juga asar, tapi kalau dari teks ayat ini, yaitu apa tadi ini? Subuh. Maka subuh salah satu keistimewaannya adalah disaksikan sama siapa? Malaikat. Dan orang yang sholat subuh, salah satu keutamaannya adalah seperti sholat sunnah sepanjang malam. Sholat sunnah sepanjang malam dari setelah isya sampai azan subuh. Dan saya punya tamu, dia sudah pernah berbuat, itu jumlahnya 250 rakaat. Jadi subuh disaksikan sama malaikat, dan sholat subuh itu pahalanya seperti sholat sunnah apa? Sepanjang malam. Dan jihadnya pun lebih besar karena kala itu tidak ada penerang cahaya. Maka Rasul mengatakan basyiril masyaina fi zulmi binuritan yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, dia akan mendapatkan cahaya. Berarti salah satu amalan penerang kita di akhirat adalah kitanya sering sujud di masjid. Apalagi ketika itu mau ke masjid hujan turun, manittabal qadamahu fi sabilillah haramahullahu alanna. Barang siapa yang kakinya berjalan kena debu, dikiaskan kena air apa? Hujan, maka dirinya diharamkan Allah dari sentuhan api neraka. Makanya yang belum kena becek-becekan, yang cari becek-becekannya, itu insya Allah diharamkan Allah dari sentuhan apa tadi itu? Api neraka. Nah, api sholata di bulu syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajar. Jadi Quran itu disandingkan, Quran itu digandingkan bersebelahannya dengan apa? Fajar. Satu, inna Qur'anal fajri, sesungguhnya Quran itu juga disandingkan dengan apa nih? Fajar. Jadi dalam ayat ini, satu ayat Quran digandingkan dengan apa tuh? Fajar. Maka Quran disandingkan dengan fajar. Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Banyak pendapat ulama menyatakan disandingkan Quran dengan apa tadi ini? Fajar. Salah satunya adalah waktu yang paling utama membaca Al-Quran
Quran adalah setelah apa? Subuh. Itu jadi setelah sholat subuh kita zikir sholat, zikir pagi, dan paling utama setelah itu adalah membaca apa nih? Quran. Maka kalau kita baca surat ke-17 ayat 78 ada kata Qur'anal Fajr, ada yang mengatakan baca Quran paling utama diantaranya adalah setelah apa tuh? Setelah sholat subuh. Dan saya yakin Bapak semuanya tadi subuh insya Allah sudah pada baca Quran insya Allah ya. Insya Allah. Jadi baca Quran itu yang paling utama adalah salah satunya setelah sholat apa nih? Subuh. Saya buka Quran ya. Buka Quran suratnya ke-7. Quran surat ke-7 itu nama suratnya adalah Al-A'raf. Apa nama suratnya? Al-A'raf. Surat ke-7 Al-A'raf, ayatnya adalah 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan jika quri'a, dibacakan Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Jadi yang baca kita apa orang lain? Dan jika dibacakan Quran, yang baca kita atau orang lain? Bukan kita, tapi siapa? Orang lain. Kalau ada yang baca Quran di ayat ini, tugas kita hanya dua. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. Dua, kalau ada yang baca Quran, tugas kita dua, dengarkan dan apa? Diam. Allah menjadikan la'allakum, semoga kalian yang dibacakan Quran diam, dengar dan diam, dengarkan dan diam, la'allakum turhamun, maka kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu satu bisa berarti kasih sayang. Rahmat itu bisa berarti cahaya. Rahmat itu bisa berarti hidayah. Rahmat itu bisa berarti rezeki. Maka amalan meraih rahmat artinya adalah siapapun yang baca Quran kita dengarkan dan diam, insya Allah kita mendapatkan apa tuh? Rahmat. Dengarkan dan diam aja dapat rahmat, apalagi bacanya. Makanya jangan putus dari baca apa nih? Quran. Apa keutamaan baca Quran, Ustaz? Di dalam Quran ini Allah menyebutnya dengan sebutan syifa. Apa namanya? Syifa. Makanya ada rumah sakit namanya rumah sakit apa? Asy-Syifa. Ada juga klinik kedokteran namanya klinik Asy-Syifa. Makanya ada wanita namanya Syifa. Adanya ada Syifa. Apa Ustaz Syifa itu? Ada dua. Yang pertama suratnya ke-17 ayatnya 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, dan kami turunkan Al-Quran sebagai apa? Syifa. Syifa. Syifa di sini berarti adalah penawar. Penawar dari segala macam penyakit. Maka virusnya, penyakitnya belum masuk, sudah ada bentengan. Atau penyakitnya sudah masuk, tapi punya kekebalan tubuh. Saya ulangi ya, syifa itu bisa berarti penyakitnya belum apa tuh di badan kita nih, ya syifa. Jadi virusnya belum masuk, udah diapakan? Dibentengi, tapi tidak mempan untuk virus penyakit. Ini wasilah dari bacaan apa? Quran. Jadi kadang pikiran kita nggak sampai ya, cuma baca Quran aja
kok ada kekebalan tubuh. Dari situlah kalau Allah berkehendak, maka salah satu terapi biar badan kita sehat selain puasa adalah apa? Baca Quran. Sumun tasihu. Orang-orang yang suka berpuasa badannya apa dia? Sehat. Maka saya lihat Bapak pada siang ini nggak ada yang makan sekarang. Saya yakin sekarang insya Allah semuanya pada puasa. Masih apa saya lupa namanya? Rizal. Puasa Pak Rizal hari ini? Ya Allah, udah enggak, alhamdulillah lagi ya. Berarti kalau begitu badan pengen sehat, diantaranya kita sering apa nih? Maka nih perut jangan sering tiap hari masuk, harus diistirahatkan. Makanya orang yang suka puasa Senin Kamis kan, ayam mulbit kan, atau Nabi Daud kan, maka dia itu insya Allah badannya sehat. Tapi ternyata bukan hanya puasa, benar ya? Kalau ada yang tanya, apakah terapi sehat dalam badan kita hanya dengan puasa? Jawabannya tidak. Tanpa disadari baca Quran, insya Allah badannya pada apa tuh? Sehat. Maka orang-orang yang baca Quran, insya Allah badannya jadi sehat. Makanya orang tua dulu kita kok badannya sehat-sehat, karena memang kesibukannya selalu membaca apa nih? Quran. Masya Allah, dengerin Quran aja dapat rahmat, membacanya badannya jadi apa? Maka badan yang jadi sehat itu karena Al-Quran tadi sebagai apa tuh? Apa tadi? Syifa. Apa? Syifa. Apa syifa Pak Riza artinya? Penawar. Tadi saya mengatakan syifa ada berapa di sini? Ada lagi kata syifa. Kalau tadi kan buat badan sehat. Nah, badan sehat, tapi banyak yang dipikirin, pada akhirnya akan jadi apa tuh? Penyakit. Makanya di surat ke-10 Yunus ayatnya 57 Allah katakan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Maka Allah turunkan Al-Quran. Tujuannya yang kedua ini adalah sebagai apa tadi? Syifa. Syifa di sini maksudnya adalah sifat yang ada di sudut dada hati. Maka orang yang baca Quran hatinya tenang. Orang yang baca Quran hatinya tidak was-was. Orang yang baca Quran tidak ada kegalauan hati. Ternyata kata syifa lebih luas lagi. Banyak ulama tafsir mengatakan bisa berarti hidayah, bisa berarti penyakit hati, iri, dengki, takabur, emosi, marah-marah. Berarti kalau itu orang yang baca Quran hatinya tenang, jiwanya bersih, udah badannya sehat, hatinya tenang, jiwanya apa? Bersih. Makanya memancar ke kemana nih? Ke wajah. Wajahnya memancar karena efek dari sehat, dan hatinya apa? Bersih. Saya ada satu kajian di daerah Cilanda. Salah satu jamaahnya adalah pimpinan pesantren Quran Tahfidz, orang Turki. Saya melihat ternyata memancar cahaya di mana nih? Di mukanya. Ternyata beliau adalah pimpinan pesantren Tahfidz Quran. Maka ketika melihat beliau, hati kita jadi apa? Terasa, hati kita yang melihatnya terasa apa tuh? Adem. Makanya saya juga sekarang lihat Bapak Rizal, Bapak Zul, dan Bapak semua sekarang jujur saya katakan badan saya jadi adem kok. Karena ada apa? Orang baca Quran, dengerinnya aja dapat rahmat, membacanya badannya sehat. Dan orang yang baca Quran maka kemudian hatinya
bersih, jiwanya bersih, badannya, hatinya, dadanya pun apa tadi tenang. Makanya obat kegelisahan, obat ketidaktenangan adalah baca apa? Quran. Dan biar badan sehat adalah baca apa tadi? Quran. Suratnya keempat. Surat keempat itu nama suratnya adalah An-Nisa, ayatnya 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kalau kedua ayat tadi Quran sebagai syifa, kalau di ayat ini Quran sebagai nur. Apa itu nur? Cahaya. Nur itu bisa berarti cahaya apa tadi? Hati, cahaya hidup di dunia dan cahaya hidup di akhirat. Maka orang yang selalu membaca Quran, dia mendapatkan apa tuh? Nur, cahaya, hidayah, petunjuk. Hidayah dan petunjuk juga cahaya apapun itu didapatnya dengan sering membaca Al-Quran. Dan orang yang membaca Quran insya Allah di alam barzakh mendapatkan penerang atau cahaya. Jadi bukan hanya badan sehat, hatinya tenang dan bersih, tapi dirinya memancar cahaya. Masya Allah. Saya lihat Bapak ini insya Allah ada cahayanya. Apalagi yang pas di dekat cermin nih. Apa kaca-kaca ini nih? Itu karena cahaya memancar dari arah mana? Gitu ya. Semangat baca Quran Pak. Semangat. Dah. Ini kan dari mana tadi nih? Dari Quran. Sekarang kita lihat dari hadisnya ya. Dari hadis. Nanti Quran lagi, hadis lagi. Ini yang ini nih. Tuh saya tulis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sini sampai sini. Kelihatan apa enggak? Enggak, maksud saya tulisannya ada kan nih? Ada. Enggak boleh marah-marah sama pusat takut kualat. Sini ya. Nih, tuh. Kelihatan enggak nih? Kelihatan kan? Kelihatan Pak Zul? Nah, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat yang mengabdikan dirinya di rumah Rasulullah selama 10 tahun. Namanya Anas bin Malik karena tinggalnya di rumah. Makanya tahu banget banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi ini? Anas bin Malik. Kalau saya balik Malik, kalau ini apa nih? Anas bin Malik. Kalau saya balik, nah, kalau saya balik Malik bin Anas adalah pengarang buku Al-Muwatta, gurunya Imam Syafi'i. Tapi kalau ini Malik bin Anas atau Anas bin Malik Pak? Anas bin Malik. Qala mengatakan, qala Rasulullah, Rasul mengatakan, ini Rasul yang bersabda, hadisnya rawahu Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Inna lillahi, bukan wa inna ilaihi raji'un. Itu ada yang meninggal. Ini terusannya beda lagi. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki ahlina minan nas, keluarga dari golongan manusia. Orang yang terdekat dengan kita di dunia ini adalah siapa? Keluarga. Yang kita lindungi pertama adalah juga siapa? Keluarga. Dan bahkan pengabdian hidup kita di dunia ini adalah untuk siapa? Keluarga. Maka kalau begitu, keluarga adalah sosok yang terdekat yang kita jaga dan lindungi. Maka keluarga Allah berarti manusia yang sangat dekat dengan Allah, dan Allah pasti menjaganya. Siapakah mereka yang disebut siapa tadi ini? Keluarganya Allah, bareng-barengnya. Siapakah manusia yang disebut keluarganya Allah? Maka kemudian mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, wahai Rasulullah, siapakah mereka keluarganya Allah? Maka Rasul mengatakan, ahlul Quran, adalah ahli Quran yang selalu membaca Quran, bahkan menghafal Quran.
Quran, bahkan menghadiri majelis-majelis Quran seperti tahsin. Berarti kalau itu mereka itu yang disebut sebagai keluarganya siapa? Maka apabila bapak punya teman, punya kerabat, dan dia penghafal Quran, selalu berdampingan dengan Quran, tolong harapan saya jangan sakiti dan jangan main-mainkan, karena kalau dia tersakiti saya khawatir yang membelanya langsung Allah. Makanya orang-orang yang menghafal Quran dan orang-orang yang selalu berdekatan dengan Quran, mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan siapa tadi itu? Allah. Kalau ada yang tahu siapakah keluarga Allah di muka bumi ini, jawabannya adalah ahli Quran. Masya Allah, ahli Quran disebut keluarganya Allah. Maka kalau kita bersedekah kepada para penghafal Quran, bisa jadi kalau boleh saya sebut, kita bersedekah kepada keluarganya Allah. Kalau kita menyumbang Quran, maka kita juga menyumbang untuk keluarganya Allah. Keluarganya Allah ini tanda kutip, Allah sebenarnya nggak punya keluarga. Laisa kamitslihi syai', tapi keluarga di sini maksudnya orang yang sangat dekat dengan siapa tadi itu? Quran. Sekali lagi, kapan waktu yang paling utama baca Quran? Habis subuh. Yang kedua, dengarkan dan diam aja di saat orang baca Quran dapat rahmat. Yang ketiga, orang yang baca Quran dan badannya jadi sehat. Yang keempat, orang yang baca Quran maka hatinya tenang atau jiwanya bersih. Saya lupa tuh. Kalau badannya sehat, hatinya tenang, jiwanya bersih, maka jauh dari pikun. Makanya orang-orang yang baca Quran menurut pendapatnya Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib adalah jauh dari pikun. Semoga kita semua jauh dari apa tadi? Pikun. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal juhri wal bukhli wal haram. Haram ada pendapat pikun. Makanya obat dari kepikunan adalah sering baca. Makanya orang tua dulu umurnya 70-an, 80-an, bahkan 90-an kok masih kuat ininya. Ternyata adalah apa solusinya? Quran. Saya punya ibu mertua usianya 90 tahun, tapi nggak pakai kacamata. Kalau bicara nggak perlu keras-keras, matanya masih jelas, lisannya bicara jelas, telinga pendengaran jelas. Ternyata ibu mertua saya nginep di rumah saya lihat ternyata kesibukannya apa nih? Baca apa tadi? Quran, suruh Quran, sarapan, dua Quran lagi, Quran, menjelang suruh Quran lagi. Maka orang yang baca Quran insya Allah jauh dari pikun, badannya sehat. Pilih mana? Kaya sakit-sakitan, miskin sehat. Hah? Kaya sakit-sakitan, miskin sehat, pilih yang mana? Semoga Bapak kita semuanya diberikan badan apa tadi itu. Semangat ya Pak, kita nggak pernah tahu di hari tua bagaimana. Saya juga Masya Allah ibu mertua saya, Masya Allah kalau nginep di rumah saya tuh ya selalu baca apa tadi ini? Al-Quran. Maka mulai saat ini kita sibukkan dengan Quran. Setiap ayat, setiap surat itu umumnya punya kelebihan dan punya fadilah masing-masing. Setiap apa tadi? Surat atau apa? Ayat punya kelebihan masing-masing. Satu, hadisnya rawahu Imam At-Tirmidzi. Sahabat-sahabat Nabi bangun kemah atau tenda di atas kuburan. Sama-sama ya, sahabat-sahabat Nabi bangun apa tadi itu? Kemah apa tenda nih? Sama kan? Kemah atau tenda di bawah kuburan. Mereka nggak menyangka kalau di bawahnya itu ada apa? Kuburan. Karena kuburan di Arab itu nggak ada gundukan. Maka ketika tendanya sudah siap huni dan mereka semuanya ada di dalam tenda, di malam hari mereka terdengar di bawah tanah itu
ada sosok laki-laki yang baca Quran suratnya Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Maka kemudian hal ini ditanyakan kepada Rasulullah dan beliau mengatakan hiyal munjiyah hiyal mani'ah min azabil qabri. Surat Al-Mulk atau Tabarok adalah surat di mana orang yang membaca atau menghafal juga mengamalkan surat itu menjadi pelindungnya dari azab kubur. Masya Allah. Orang yang menghafal membaca Quran surat khusus apa tadi itu? Al-Mulk, maka dia dihindari dari azab kubur. Dua, suratnya 56. Surat 56 itu setelah surat 55 sebelum surat 57. Benar nggak Pak Rizal? Apa nama suratnya? Setelah 55, setelah Ar-Rahman, sebelum 57, sebelum Al-Hadid, apa nama suratnya? Ayat. Orang jawab dari surat Al-Waqiah berapa ayat jumlahnya? 96. Dan baiknya dibacanya kapan? Malam hari. Kalau nggak sempat malam hari, bacanya setelah sholat subuh. Apa yang dijanjikan Allah? Man qara'a al-waqi'ata kullal lailatin lam yaftaqir. Barang siapa yang baca Quran surat Al-Waqi'ah, bacanya di malam hari, maka dirinya dijauhkan dari kemiskinan, miskin harta maupun miskin hati. Maka berapa banyak orang yang tabungannya sudah banyak, asetnya sudah banyak, tapi hatinya masih merasa kurang aja, miskin aja, enggak qanaah. Solusinya adalah dengan baca Quran surat Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan min zahab ahabba ilaihi saniyan. Kalau manusia diberikan lembah isinya emas, dengan lembah emas yang kedua. Betul ya? Udah punya lembah emas yang kedua, pengen punya lembah emas yang ketiga. Wala yusibu min Adam ila turah. Yang bisa menyadarkan dari perlombaan itu hanyalah dengan kematian. Makanya hidup manusia itu pasti akan terus-terusan. Bentengilah dengan apa tadi? Quran, khususnya surat apa? Al-Waqi'ah. Kadang kita pengen sesuatu kalau kitanya sudah punya duit. Kalau kita nggak punya duit, mungkin keinginan kita nggak selebih dahsyat ketimbang orang yang punya duit. Saya ulangi ya, orang itu nggak punya apa tadi, ya udah standar seperti itu aja. Tapi ketika duitnya banyak, maka pikiran yang tadinya nggak kepikiran ada di pikiran itu. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Ya biasanya orang nggak punya duit, ya udah emang begitu, dia pengen sesuatu yang berlebihan menyadari dirinya. Tapi ketika sudah diberikan rezekinya banyak, bahkan berlimpah, maka sesuatu yang nggak ada di pikirannya akan apa tadi? Muncul. Itulah yang disebut bala. Apa tadi? Bala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Surat 21 ayat 35, yang namanya ujian itu ada dua, ujian baik atau ujian buruk. Sama-sama, yang namanya ujian ada berapa tadi? Dua. Yang pertama ujian baik, yang kedua ujian apa tadi? Buruk. Apa istilah besar? Ujian baik, ujian buruk. Maka sesuatu yang menyenangkan itu bisa jadi adalah ujian. Sedangkan musibah sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau ujian itu ada dua, ujian senang, ujian susah. Pilih mana, diuji senang apa diuji susah? Pilihnya diuji senang. Masya Allah, pengennya senang, pengen kaya semuanya ya. Makanya doa Nabi Muhammad hanya menjadi orang miskin, gak pernah saya dengar setiap selesai sholat. Ini doa Nabi pengen menjadi orang miskin. Kalau Bapak mau mengaminkan silakan. Ini doa yang menjadi orang miskin dari mulutnya Rasulullah. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa syurni ma'azumratil masakin. Bapak nanti amin. Masya Allah, gitu ya. Ada ujian apa tadi itu?
Senang, ada ujian apa tadi? Susah. Makanya rezeki kita ya seperti ini, syukuri. Kalau diberikan lebih, khawatir melampaui batas. Maka salah satu amalan penenang hati ketika sudah mendapatkan rezeki adalah sering baca Quran, suratnya Al-Waqiah. Maka kalau begitu, setiap surat, setiap ayat terkata umumnya punya kelebihan. Maka setiap surat punya kelebihan, setiap ayat punya kelebihan. Dan salah satu ayat yang membuat doa dan permintaan kita diberikan adalah diantaranya gandengkan Fatihah dengan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa tadi? Gandengkan Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir apa? Surat Al-Baqarah. Biasanya kan kalau kita dengar pengen sesuatu, sholawatin aja. Orang jangan begitu. Ternyata dalam hadis Sahih Muslim dikatakan salah satu amalan yang permintaan kita diberikan adalah dengan menggabungkan Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir berapa tadi? Al-Baqarah, yaitu surat kedua ayat 285 286. Maka insya Allah doa kita dijawab. Dan ada itu tausiahnya, ada orang yang ketika baca Quran surat Al-Mulk tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Ada ibu ustazah yang sedang mimpin Yasin tahlil, beliau baca Yasin kemudian meninggal dunia. Maka kita meninggal dunia umurnya sesuai dengan kebiasaan. Maka di Masjid Bukit Indah ada ketua DKM, setelah sholat subuh nggak pulang, baca Quran di masjid. Ketika dia bersandar, tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Masya Allah. Tapi saya dengar duduknya bersandar. Makanya yang sekarang duduknya pada nggak apa-apa, nggak meninggal, insya Allah panjang umur Bapak ya. Nah itu ya, makanya semangat baca Quran. Yang mustahil kita sedang baca apa tadi? Quran, meninggal dunia. Jangan sampai lagi banting kartu. Oh, ada lagi Pak, saya nonton di YouTube. Ya Allah, buka aib, maaf ya. Lagi joget di mana? Di panggung. Udah gitu depannya perempuan seksi lagi. Kira-kira saya melihat yang joget apa yang perempuan? Enggak pikir aja, kira-kira saya melihat yang joget apa bapak apa yang perempuan? Nah, udah gitu masukin lagi apa tuh duitnya ke kira-kira saya melihat yang masukin apa yang dimasukin. Nah ini tiba-tiba panggungnya ambruk, meninggal dia. Ya Allah, innamal a'malu, ya itu benar kok, ini beda lagi. Innamal a'malu bil qawatim. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang ditentukan di ujungnya, di mana? Akhirnya. Inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahli jannah. Ada orang yang udah lama beramal dengan amalan penghuni surga, malah akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Wa inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahli nar. Ada orang yang lama beramal dengan amalan penghuni neraka, ujungnya malah beramal dengan amalan penghuni surga. Bisa dipahami ya? Dulunya orang baik, akhirnya enggak. Dulunya orang enggak baik, akhirnya baik. Bisa dipahami ya? Kalau yang kanan dulunya orang baik, tapi akhirnya tidak baik. Kalau yang kiri dulunya orang tidak baik, akhirnya baik. Pilih mana? Dulunya baik, akhirnya enggak. Dulunya enggak, akhirnya baik. Pilihnya awalnya baik, akhirnya juga apa? Baik. Makanya sering kita dengar, makanya Allah nggak melihat juga masa lalu selama akhir hayatnya. Makanya saat di kanan kiri barangkali kau banyak orang yang maksiat, belum tentu dia itu hina. Bisa jadi di ujungnya dia husnul. Makanya sering kita dengar, lebih baik mantan preman, lebih baik mantan preman ketimbang mantan. Nah, jangan bilang pusat, gak enak saya dengarnya gitu ya. Mantan orang baik gitu ya, lebih baik mantan preman ketimbang mantan apa?
Emang ada mantan ustaz? Nggak ada kan? Ada Pak Rizal mantan ustaz? Apa siapa? Ya udah, juga pokoknya ya. Jangan lupa baca apa tadi nih. Dan saya pesan ketika sudah hataman yang di surat An-Nas ini, saya berharap sambil apa tuh? Doa. Makanya doa kita perantaranya dengan Quran. Gitu ya. Makanya kita jangan polos. Ada yang perantaranya dengan sedekah, ada yang perantaranya dengan puasa, ada yang doa perantaranya dengan tahajud. Coba deh Pak, khataman Quran langsung apa nih? Doa. Dan jangan lupa sebelum itu kita berwudu, kita khataman Quran, minta sebanyak-banyaknya. Itulah yang disebut wasilah. Apa tadi? Maka ketika Bapak sering baca, dilihat sama istri jadi ikutin baca Quran. Dilihat juga sama anak jadi ikut baca apa? Quran. Apa yang terjadi? Maka istri dan anak dapat hidayah melalui kita. Sama-sama yuk. Istri dan ya jangan istri-istri Pak. Istri dan anak-anak itu ngomongnya biar enak. Ustaz ada nggak yang istrinya dua? Ya jangan bilang banyak ya. Istri dan apa tadi? Anak-anak dapat hidayah melalui siapa? Kita apa yang dijadikan mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dia baca Quran dapat pahala, maka kita pun dapat pahalanya dan pahala dia enggak berkurang sedikit pun. Dan Rasul mengatakan di ayat dia rajulan bika khairun laka min humrin na'am, dan kita menjadi wasilah hidayah buat sekitar kita, maka kita lebih baik mendapatkan ketimbang onta merah. Kendaraan yang paling mewah dan paling baik di zaman Nabi adalah onta merah. Maka onta merah kalah karena dia dapat hidayah melalui kita. Bapak Rizal nanti sore baca Quran, kemudian istri juga ikut baca Quran, maka kalau begitu onta merah kalah dengan kita jadi wasilah kebaikan untuk dia. Apa kendaraan mewah yang paling sekarang ini? Kendaraan yang paling mewah sekarang ini siapa? Ferrari merah. Kalau zaman sekarang? Berarti kalau begitu pengen nggak punya Ferrari merah? Pengen ya? Salah satunya ajaklah kebaikan orang lain. Insya Allah kita mendapatkan lebih baik ketimbang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu